Hai semuanya, perkenalkan saya Siti Jessita Hardiani dengan NIM 2408732, Program Studi Sains Informasi Geografi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara membuat peta prediksi kerentanan tsunami dengan studi kasus lokasi kajian pada Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Di sini ada jurnal acuan yang saya pakai untuk parameter tingkat kerentanan tsunami, di mana ada 5 seperti yang tertera pada gambar, dengan masing-masing sudah memiliki besaran atau klasifikasinya, keterangan, skor, dan juga bobot yang nantinya akan kita pakai untuk membuat peta tingkat kerentanan tsunami. Untuk penggunaan lahan bisa teman-teman download pada RBI, dan yang lainnya bisa teman-teman bikin dulu sebelum nantinya kita akan lanjut ke langkah-langkah atau tutorial bagaimana membuat peta tingkat kerentanan tsunami. Di sini saya menggunakan software ArcGIS Pro, di mana teman-teman dapat lihat bahwasanya saya sudah memasukkan dan juga membuat kelima parameter yang dibutuhkan untuk membuat peta prediksi tingkat kerentanan tsunami. Di mana di sini ada kemiringan lereng, jarak sungai, elevasi, PL, dan juga jarak dari pantai. Bisa dibuka atribut tabelnya. Untuk kemiringan lereng sendiri ini sudah ada skor, bobot, dan juga nilai dari bobotnya. Lalu untuk jarak dari sungai pun bisa dilihat sudah ada tabel atau atribut tabel, skor, bobot, dan juga nilai bobotnya. Untuk keseluruhan peta itu sudah saya berikan skor, bobot, dan juga nilai bobot. Kecuali nanti di jarak dari pantai akan saya praktikkan bagaimana caranya untuk menambahkan atribut tabel, skor, bobot, dan juga nilai bobot yang mengacu pada jurnal klasifikasi yang saya pakai pada awal video tadi, seperti itu. Oke, dapat dilihat di sini bahwasanya atribut tabel dari jarak dari pantai itu belum memiliki skor, bobot, dan juga nilai bobot. Yang teman-teman harus lakukan adalah add field seperti pada layar. Berikan field name-nya itu yang pertama skor, yang untuk data type-nya itu ada di double karena kita akan memasukkan angka. Kita add new file untuk bobot masih sama, tipe datanya yaitu ada di double. Dan yang terakhir kita add lagi field barunya dengan namanya itu nilai bobot JP atau jarak dari pantai. Untuk tipe datanya itu masih di double. Kita save. Sesudah kita save, nanti teman-teman bisa lihat di sini sudah ada tabelnya untuk skor, bobot, dan juga nilai bobot. Untuk di sini kita buka dulu parameter ataupun klasifikasi skornya. Di sini ada klasifikasinya jarak dari garis pantai dengan satuan meter. Teman-teman bisa lihat di sini sudah ada skor, bobot, dan lain-lain. Kita lihat di poligon pertama itu ada keterangan dengan lebih dari 3000 meter. Teman-teman lihat di sini, kita klik di yang skor, tadi ada di skor 1 dengan lebih dari 3000 meter, kita ganti jadi 1. Yang kedua itu 0 sampai 500 ada di skor 5. Skornya 5 kita add. Di sini untuk selanjutnya itu ada di 500 sampai 1000 dengan skornya 4. Dan selanjutnya itu 3, lalu di bawahnya itu kita lihat lagi 2, dan yang terakhir itu 1 sudah di paling atas, seperti itu. Untuk bobotnya sendiri bisa dilihat karena satuannya itu 20% untuk jarak dari garis pantai. Teman-teman bisa balik lagi ke ArcGIS Pro-nya tadi. Lalu kita calculate field dengan memasukkan angka 0,2 karena 20%, lalu kita konversikan dulu ke satuannya. Kita apply, lalu nanti akan terinput semua
0,2. Terakhir nilai bobotnya kita calculate field lagi, klik untuk di bagian insertnya itu ada skor, klik 2 kali, lalu klik dikali atau tanda bintang dikalikan dengan bobot, kita apply. Nanti akan langsung otomatis ada hasil dari nilai bobot untuk masing-masing SHP ataupun parameter yang sudah saya sediakan gitu, atau memang harus ada pada parameternya. Jangan lupa di save. Lalu setelah ini kita lanjutkan. Selanjutnya, setelah selesai memberikan skor bobot dan nilai bobot pada seluruh parameter, pastikan dulu bahwasanya semua sudah sesuai dengan klasifikasi jurnalnya. Kita cari di sini di ArtPro, kita cari Union seperti pada layar, Union yang analisis tools, lalu input keseluruhan parameter dari lereng hingga jarak dari pantai yang sudah diberikan skor bobot dan juga nilai bobotnya. Kita drag saja ke input features ini. Nanti di sini pastikan kelima parameternya sudah masuk. Kita langsung run saja di sini. Setelah di run, kita dapat tunggu di sini sampai hasilnya jadi begitu ya teman-teman. Kalau misalnya mau diganti untuk outputnya, silakan disesuaikan lagi menyimpan di mana dengan namanya itu apa, dibebaskan lagi. Karena di sini saya untuk memberikan tutorial, saya akan memberikan bagaimana step by stepnya saja seperti itu. Oke, karena ini sudah ada, karena tadi namanya tidak diganti ya, kemiringan lereng Union. Di sini teman-teman bisa cek atribut tabelnya, dapat dilihat bahwasanya seluruh atribut tabel dari kelima parameter sudah dijadikan satu dengan Union. Di sini teman-teman sebetulnya hanya membutuhkan NB atau nilai bobot dari masing-masing parameter yang sudah diberikan nilai bobot tadi, seperti nilai bobot dari kemiringan lereng dan seterusnya. Lalu sini cari dissolve untuk menyatukan dari nilai bobotnya, masukkan yang Union tadi, lalu di dissolve-nya itu masukkan seluruh yang NB tadi dari NBJL, NBJS dan seterusnya hingga nanti terdapat 5 parameter sesuai dengan jurnal acuan ataupun parameter acuan yang ada seperti itu. Ini sudah ada 5, 1, 2, 3, 4. Yang terakhir itu ada di NBJP ya teman-teman. Sudah ada semuanya, sudah ada 5 parameter. Bisa langsung di run saja ketika sudah seperti ini. Silakan klik run dan tunggu hasilnya. Oke, untuk tampilan dari dissolve nanti akan menunjukkan tampilan seperti pada di layar, yang dimana nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini, bisa di zoom in, zoom out. Selanjutnya adalah cek atribut tabelnya dulu. Kita lihat bahwasanya di sini sudah sesuai, hanya terdapat NB-nya saja seperti ini dari bawah. Maksud saya dari atas sampai bawah, teman-teman bisa lihat. Ketika sudah, teman-teman boleh nanti dicek kembali ya, baru kita add field lagi. Setelah di add field, kita beri nama nilai total. Nilai total seperti ini. Lalu untuk tipe datanya itu masih memakai double, karena nanti akan menjumlahkan dari seluruh NB yang ada atau kelima NB. Jangan lupa untuk di save. Setelah teman-teman save, di sini sudah terinput ya untuk nilai totalnya. Silakan teman-teman klik kanan untuk calculate field, lalu klik seluruh NB dari tiap parameternya seperti pada di layar dan tambahkan semuanya seperti ini teman-teman ya. Silakan ditambahkan, pastikan
kelima-limanya atau seluruh parameter itu ditambahkan seperti pada di layar. Kita apply saja. Setelah sudah, nanti akan otomatis terisi semua untuk tiap baris dari nilai totalnya seperti pada di layar ini. Lalu setelah itu teman-teman bisa urutkan ya, dari yang terkecil itu ada di 0,25. Lalu kita bisa cek di urutan yang paling tinggi itu nilai totalnya ada di 5. Seperti itu ya. Lalu setelah dipastikan benar untuk datanya, teman-teman bisa klik kanan lalu bisa ekspor datanya seperti pada di layar. Silahkan simpan hasilnya dengan, kalau saya namanya prediksi tsunami di Lombok Timur, seperti ini, Lombok T aja. Kita save sesuai folder yang teman-teman inginkan. Kalau saya save-nya di folder Sikdasar bagian UAS. Teman-teman kalau sudah bisa save, klik OK, nanti akan muncul lagi hasil ekspornya seperti pada di layar. Seperti ini ya teman-teman. Kita unchecklist dulu saja ini biar lebih enak untuk dilihat. Lalu kita unchecklist keseluruhan, kita rapihkan dulu. Setelah dirapihkan, teman-teman bisa cek atribut table dari yang tadi. Di sini ada nilai total dan juga NBNB-nya. Kita perbaiki lagi dari nilai yang paling kecil hingga paling besar itu masih sama ya. Lalu setelah itu, setelah jadi seperti ini, nanti teman-teman bisa add fit lagi seperti pada layar. Tambahkan keterangan seperti ini. Lalu teman-teman bisa masukkan yang teks, karena nanti kita akan memberikan keterangan dari tiap nilai total bobot yang ada. Caranya teman-teman, sebelum masuk kita lihat dulu di sini untuk bagaimana cara mengetahui klasifikasi dari prediksi tingkat kerentanan tsunami. Di sini sudah ada interval kelas dengan rumus skor maksimal dikurangin skor minimal dan dibagikan dengan jumlah kelas. Jumlah kelasnya di sini itu ada 5. Lalu skor maksimal dan minimal kita tadi yakni ada di 5 dan juga 0,25. Dengan sebagaimana interval kelasnya ini ada di rentang 0,95. Nanti silakan teman-teman masukkan sesuai dengan hasil dari nilai minimal maupun maksimal yang tertera pada atribut table teman-teman tadi. Lalu setelah itu kita di sini memiliki 5 tingkat kerentanan. Teman-teman bisa lihat, kita tinggal konversikan saja ditambah dengan interval kelasnya. Seperti ini, yang pertama itu ada di 0,25 ditambah 0,95 sama dengan 1,2 dan seterusnya. Nanti akan diperoleh nilai tingkat kerentanannya, yakni seperti pada di layar, yang bisa kita pakai untuk nanti pengklasifikasian. Di sini teman-teman bisa klik select by attribute, lalu teman-teman bisa masukkan semacam rumus di sini untuk pengklasifikasian atau memberikan keterangan. Di sini teman-teman bisa klik nilai total sesuai pada gambar, lalu bagian tengahnya itu diisi is greater than or equal to atau lebih besar dari sama dengan. Itu artinya tadi sesuai dengan klasifikasinya itu 0,25, klik lagi, and nilai total yang di bawahnya is less than or equal to atau lebih kecil dari sama dengan 1,2 ya. Kita cari 1,2-nya ada di ini. Lalu setelah seperti ini bisa di-apply. Nanti di sini akan terselect sendiri di mana nilai total yang lebih dari 0,25 dan kurang dari 1,2, seperti itu ya teman-teman. Seperti pada di gambar, kita klik kanan langsung saja di bagian keterangan, lalu calculate field. Silakan berikan tanda petik 2 seperti pada di gambar, lalu berikan klasifikasi yang pertama itu sangat rendah. Tinggal kita apply.
Dan untuk seterusnya itu masih sama, kita ikuti ya teman-teman. Bisa dicek dulu di sini bahwasanya sudah diberi keterangan untuk yang sangat rendah. Selanjutnya tidak usah di close, langsung kita ganti saja. Tadi di sini diganti dengan klasifikasi selanjutnya yakni 1,2. Lalu untuk yang lainnya itu masih sama, dan bagian ini itu 2,15. Tinggal kita klik OK. Setelah itu klik kanan saja bagian keterangan, calculate field lagi, tinggal rubah atau hapus namanya jadi rendah, kita apply lagi. Kita lakukan ini sebanyak 5 kali sesuai dengan kelas yang sudah ada tadi ya teman-teman. Kelasnya itu ada 5 dengan rentangnya tadi sudah disediakan. Untuk selanjutnya ini masih sama, tinggal menyesuaikan saja, itu 2,15, dan yang di bawahnya itu kita isi dengan 3,1. Apply lagi. Ketika sudah, nanti akan terselect sendiri calculate field. Setelah itu kita ganti namanya ada di sedang ya teman-teman. Kita tinggal ketik, kita apply lagi, kita apply. Lalu setelah itu nanti akan otomatis terinput seperti pada di layar. Hal ini akan dilakukan berulang sampai selesai ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu dicek hasilnya. Selanjutnya itu 3,1 lalu 4,05. Silakan teman-teman apply. Nanti lakukan hal yang sama, calculate field. Untuk yang ini itu klasifikasinya ada di tinggi, tinggal teman-teman apply lagi. Setelah itu klik OK. Teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya seluruhnya sudah diberi nama. Sisa yang terakhir, interval terakhir itu ada di 4,05 hingga paling besar itu ada di 5 ya teman-teman. Tinggal apply. Nanti lakukan hal sama untuk klasifikasi yang terakhir itu ada di sangat tinggi. Tinggal diketik lalu di apply lagi. Setelah itu pastikan bahwasanya secara seluruh atau keseluruhan kita scroll sampai bawah itu sudah memiliki keterangan dari tiap nilai total yang tertera pada atribut table. Jangan lupa kita save ya teman-teman sebelumnya. Nah selanjutnya itu teman-teman bisa buka di simbologi, kita ganti jadi unique values. Dengan fieldnya itu ganti yang tadi yang keterangan, maaf salah saya, keterangan. Ketika sudah di sini kita hapus saja kalau order values-nya. Selanjutnya di sini sudah ada 5 kelas. Teman-teman bisa format dulu, bisa ubah jadi no color agar terlihat gitu ya dari warnanya seperti ini. Seperti pada di gambar. Untuk colornya bisa teman-teman sesuaikan. Kalau saya tuh pakainya yang dari hijau ke merah. Nah, karena di sini belum rapih ya, masih rendah, sangat rendah, tidak sesuai gitu untuk urutannya. Teman-teman bisa rapikan sendiri secara manual, dan nanti teman-teman bisa input lagi untuk warnanya seperti pada di layar nanti ya teman-teman. Kita rapihkan dulu untuk hasilnya, lalu kita apply lagi untuk warnanya seperti pada di layar seperti ini. Oke. Untuk selebihnya teman-teman bisa edit masing-masing bloknya jika memang dirasa masih tidak sesuai, seperti yang sangat tinggi itu jadi warna kemerahan. Lalu untuk yang lain-lainnya nanti bisa menyesuaikan saja. Ini saya ganti jadi warna orange saja. Orange yang ini. Oke, lalu nanti hasil akhirnya seperti pada layar. Ini sudah ada ya teman-teman, seperti ini untuk visualnya. Lalu setelah itu teman-teman bisa pakai ini untuk di layout. Baik, untuk selanjutnya ketika sudah jadi pada step terakhir,
Intinya teman-teman bisa cek lagi saja dengan cara zoom in zoom out. Lalu kalau saya di sini sudah membuat layoutnya ya, teman-teman bisa sesuaikan dengan judul peta prediksi kerentanan tsunami Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Di sini saya menggunakan skala 300.000 dengan legendanya seperti pada di layar ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa berkreasi, edit sendiri sesuai layout yang teman-teman punya, membuat manual menggunakan template ataupun base map lainnya. Seperti ini ya teman-teman, tinggal divisualisasikan saja semenarik mungkin. Lalu hasilnya sudah jadi, yakni peta prediksi kerentanan tsunami Kabupaten Lombok Timur. Seperti itu.